Pernah kebayang nggak, ada iman yang saking kuatnya, sampai api dan siksaan paling brutal sekalipun nggak mampu menggoyahkannya? Nah, kali ini kita akan mendalami kisah yang luar biasa banget. Kisah salah satu orang pertama yang memeluk Islam, Khobab bin Al-Arat. Dia ini benar-benar teladan keteguhan yang sejati. Kisah Khobab tuh sering banget dimulai dengan kutipan dari Ali bin Abi Thalib ini. Dan ada alasannya loh, ini bukan pujian biasa. Ini tuh kayak rangkuman hidupnya Khobab dalam 3 kalimat singkat. Coba bayangin, dari salah satu tokoh paling bijaksana dalam sejarah Islam. 3 pilar penting disebut di sini. Niatnya murni, hijrahnya karena taat, dan semangat juangnya seumur hidup. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, siapa sih sebenarnya Khobab bin Al-Arat ini? Gimana ceritanya seorang budak yang nggak punya status, nggak punya siapa-siapa buat ngelindungin dia, bisa dapat kehormatan setinggi ini? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur dulu ke awal perjalanannya yang penuh lika-liku. Yap, pujian yang dia terima itu bukan tanpa sebab. Semuanya berakar dari perjalanan hidupnya yang luar biasa. Yang dimulai dari serangkaian kejadian yang sangat sekali nggak terduga, yang akhirnya membentuk takdirnya. Coba deh, bayangin perubahan yang drastis banget ini. Satu momen dia lahir merdeka, sebagai anggota suku Tamim yang terpandang. Momen berikutnya, semua itu direngut. Dia ditawan, terus dijual di pasar Mekah pas masih kecil, kayak barang dagangan. Akhirnya, nasibnya berakhir sebagai budak. Awal yang tragis banget ya, untuk sebuah kisah yang nantinya bakal jadi sehebat ini. Tapi, statusnya sebagai budak ternyata gak bisa memadamkan cahaya di dalam dirinya. Kecerdasan dan bakatnya tetap bersinar. Justru di tengah keterbatasan itulah, dia menemukan sebuah jalan. Sebuah keahlian yang bakal bikin namanya dikenal di seluruh kota. Dan dia bukan cuma jadi pembuat pedang biasa loh, dia jadi seorang maestro. Ironisnya, pedang-pedang terbaik yang dipakai para pemimpin dan kesatria Mekah itu ditempa oleh tangan seorang budak yang mereka pandang rendah. Keahliannya ini jadi legenda. Dan angka ini penting banget buat kita pahami. Khobab adalah orang ke-6, ya ke-6, dalam sejarah yang memeluk Islam. Bukan ke-60, bukan ke-600, tapi orang nomor 6, salah satu pionir paling awal. Tapi, menjadi orang ke-6 yang percaya pada ajaran baru di tengah masyarakat yang sangat menentang, itu artinya apa? Artinya, dia menempatkan dirinya di garis depan, di pusat bahaya. Dan benar saja, imannya ini bakal segera diuji dengan cara-cara yang, brutal dan tak terbayangkan. Begitu ketahuan, iman barunya ini langsung berhadapan dengan kekejaman yang luar biasa. Siksaan itu datang setiap hari. Dan yang paling parah, yang memimpin penyiksaan itu adalah majikannya sendiri, Ummu Ammar dan saudaranya. Orang-orang yang punya kuasa penuh atas hidup dan matinya Khobab. Sumber-sumber sejarah mencatat metode siksaan ini dengan sangat mengerikan ya. Ini bukan sekedar kemarahan sesaat ya. Ini kampanye penyiksaan yang sistematis. Mereka nggak cuma mau menyakiti tubuhnya, tapi mereka mau menghancurkan jiwanya, memaksa dia untuk mengingkari keyakinannya. Dan inilah inti perjuangannya. Setiap hari adalah pertempuran. Di satu sisi, ada tuntutan, tinggalkan agama Muhammad. Di sisi lain, ada jawaban Khobab yang tenang tapi tegas. Aku nggak akan pernah meninggalkan agama ini. Lakukan saja apa yang kalian mau. Paradoksnya luar biasa. Makin keras mereka menyiksa, entah kenapa iman Khobab malah makin kokoh. Tapi sekuat-kuatnya baja pun pasti ada batasnya. Khobab juga manusia biasa. Di puncak keputusasaan dan rasa sakit yang udah nggak tertahankan lagi, dia mendatangi satu-satunya sumber harapan yang dia punya, Nabi Muhammad. Sambil menunjukkan punggungnya yang hancur karena luka bakar, dia mengajukan permohonan yang tulus. Dia nggak minta balas dendam loh, dia cuma minta pertolongan dan doa supaya penderitaan ini bisa berakhir. Tapi jawaban yang dia dapat bukanlah janji pertolongan instan. Justru Nabi memberinya sebuah perspektif yang jauh lebih luas. Beliau seolah-olah mau bilang, sabar Khobab, perjuanganmu ini adalah bagian dari sebuah warisan iman yang panjang, yang sudah teruji oleh ujian yang jauh lebih berat. Dan setelah itu, muncullah sebuah janji, sebuah visi masa depan yang cerah. Nabi menubuatkan akan datang masa di mana kedamaian akan berkuasa. Ini adalah pesan yang kuat banget buat Khobab. Penderitaanmu hari ini, itu sedang membangun dunia yang aman di masa depan. Percayalah, imanmu pada akhirnya akan menang. Dan janji itu benar-benar jadi kenyataan. Bertahun-tahun kemudian, buah dari kesabarannya yang luar biasa itu mulai dipetik. Yuk, kita lihat gimana akhir dari kisah Khobab.
Roda sejarah benar-benar berputar. Dia berhasil hijrah ke Madinah, dia dibebaskan dari perbudakan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penyiksanya, Sibah, tewas di Perang Badar. Bahkan majikannya, Ummu Ammar, kena penyakit aneh yang obatnya ironis sekali, harus dengan menempelkan besi panas di kepalanya sendiri. Kemenangan yang dijanjikan Nabi kini terbukti di depan matanya. Kalau ada satu kata yang bisa merangkum seluruh hidup Khabbab, kata itu adalah sabar. Tapi sabar di sini bukan berarti pasrah pasif ya. Ini adalah ketahanan yang aktif. Kekuatan untuk menanggung penderitaan yang luar biasa sambil terus berjuang dan memegang teguh keyakinan akan janji Tuhan. Dan hidupnya pun jadi lingkaran yang sempurna. Khabbab hidup sampai usia 73 tahun sebagai sahabat yang sangat dihormati. Bahkan jenazahnya disalatkan langsung oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang sama yang memujinya di awal cerita kita. Dari seorang budak yang disiksa menjadi seorang pahlawan yang dihormati, luar biasa. Nah, kisah Khabbab ini akhirnya menantang kita semua. Kalau imannya bisa bertahan di tengah bara api dan siksaan fisik yang begitu hebat, gimana seharusnya dengan iman kita dalam menghadapi tantangan hidup yang jujur saja mungkin jauh lebih ringan? Kisahnya ini bukan cuma cerita masa lalu, ini adalah cermin untuk kita bertanya lagi tentang ketahanan kita sendiri hari ini.